Saat sang raja tumbang, para penantang bangkit. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling tak terduga dalam sejarah modern balap motor. Tidak ada yang menyangka bahwa momen paling menentukan tahun ini bukanlah duel di tikungan terakhir atau manuver salib yang meledakkan stadion, melainkan sebuah pengumuman medis. Marc Marquez harus absen hingga akhir musim akibat cedera bahu yang dideritanya. Absennya sang legenda tidak hanya memberi ruang kosong di pedok, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan besar pada dinamika kekuatan tim dan persaingan antar pembalap. Cedera itu datang di saat Ducati sedang berada dalam fase penting pengembangan motor mereka. Selama ini, Marc Marquez menjadi salah satu sumber data paling berharga karena gaya balapnya yang agresif dan kepekaannya terhadap perubahan setelan. Tanpa dia, Gigi D'Algina dan jajaran teknisi Ducati terpaksa menghentikan sebagian proyek pengembangan yang direncanakan untuk paruh musim. Efek domino pun tak terhindarkan. Ducati tidak lagi melaju selangkah di depan rival-rivalnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Justru di titik inilah, pabrikan lain mulai mencium peluang besar dan Aprilia adalah yang paling cepat merespon. Aprilia melihat absennya Marc Marquez sebagai momen untuk mendorong Marco Bezzecchi ke level yang lebih tinggi. Setelah melakukan adaptasi mendalam pada motor RSGP, Bezzecchi mulai menemukan ritme yang sangat stabil. Ia tidak lagi dikenal sebagai pembalap yang sekadar mengandalkan keberanian nekat, tetapi sebagai pembalap yang cerdas, konsisten, dan mampu membaca situasi balapan dengan matang. Di beberapa seri penting, Bezzecchi bahkan tampil sebagai ancaman nyata bagi dominasi motor-motor Ducati lainnya. Gaya balapnya yang halus namun agresif di tikungan cepat, cocok dengan karakter RSGP yang stabil dan fleksibel. Aprilia pun menaikkan intensitas dukungan teknis, sementara para analis mulai menyebut Bezzecchi sebagai simbol kebangkitan Aprilia di era baru MotoGP, era ketika ketidakhadiran Marquez membuka panggung bagi pemain lain untuk mengambil cahaya sorot utama. Sementara itu, di kubu Gresini Racing, Alex Marquez menjalani salah satu musim paling emosional dalam karirnya. Hilangnya sang kakak dari lintasan bukan hanya pukulan psikologis, tetapi juga motivasi kuat bagi Alex untuk menunjukkan bahwa keluarga Marquez tetap relevan dalam persaingan papan atas. Dengan motor yang tidak seagresif versi pabrikan dan sumber daya yang lebih terbatas, Alex tetap muncul sebagai salah satu pembalap yang paling berbahaya ketika balapan memasuki fase kritis. Alex tampil lebih matang, lebih sabar, dan jauh lebih tenang daripada musim-musim sebelumnya. Tanpa bayang-bayang Marc di depan atau di belakangnya, ia menemukan kebebasan baru untuk membentuk identitas sebagai pembalap mandiri. Beberapa kali ia berhasil naik podium atau setidaknya finish di posisi depan, membuktikan bahwa Gresini, tim independen yang dulu dianggap sebagai penantang tengah, kini mampu memukul jauh di atas kelasnya. Persaingan antara Aprilia dengan Bezzecchi dan Gresini dengan Alex Marquez menjadi salah satu storyline paling menarik di MotoGP 2025. Setiap balapan menawarkan drama. Apakah Bezzecchi dengan RSGP yang stabil akan mengamankan posisi? Atau Alex yang selalu eksplosif di akhir race berhasil merangsek naik? Keduanya tidak sekadar memanfaatkan absennya Marc Marquez, tetapi menunjukkan bahwa mereka memang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari barisan elit MotoGP. Sementara itu, Ducati yang kehilangan Marquez di pedok harus menghadapi kenyataan bahwa mereka semakin kesulitan mempertahankan jarak dengan para rival. Tanpa input khas Marc, yang biasanya mampu mendorong pengembangan motor lebih cepat daripada pembalap lain, Ducati harus meraba-raba ritme baru. Kesalahan kecil dalam pendekatan teknis pembaruan membuat Aprilia dan KTM mampu memotong selisih performa. Bagi Aprilia, ini adalah kesempatan emas untuk tampil sebagai pabrikan yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga mampu mengacak-acak peta kekuatan tradisional MotoGP. Ducati mengontrak seumur hidup Marc Marquez. Apa maknanya bagi masa depannya? Halo, MotoGP fans dan penikmat konten balap. Kali ini ada kabar yang benar-benar mengguncang padek. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyatakan keinginan besar untuk mengontrak Marc Marquez seumur hidup di tim Ducati. Ya, kamu tidak salah dengar, bukan kontrak jangka pendek,
tetapi sebuah komitmen panjang yang bisa mengubah wajah MotoGP dalam beberapa tahun mendatang. Latar belakang, dominasi Marquez di musim 2025. Semuanya bermula dari performa luar biasa Marc di MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez benar-benar seperti menemukan rumah baru, dan dia tidak main-main. Tardozzi secara terbuka mengakui bahwa dia ingin mempertahankan Marquez bersama Ducati hingga akhir karirnya. Menurut Tardozzi, ketika Marquez berada dalam kondisi fisik terbaik, dia adalah salah satu dari 5 pembalap terhebat dalam sejarah 75 tahun MotoGP. Itu pujian besar dari seseorang yang memahami betul dunia balap dan seluk-beluk tim pabrik. Mengapa kontrak seumur hidup? Keyakinan tim. Tardozzi tampak sangat yakin bahwa Marquez bukan sekadar pembalap berbakat, dia adalah senjata jangka panjang Ducati. Dengan performanya yang konsisten, Ducati melihat potensi untuk membangun kemitraan yang stabil dan saling menguntungkan. Stabilitas dan loyalitas. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, menjaga rider top seperti Marquez berarti Ducati bisa menghindari siklus penggantian pembalap setiap beberapa musim. Jika Marquez benar-benar diikat secara emosional dan profesional, Ducati akan punya landasan stabil untuk terus bersaing di level tertinggi. Warisan dan strategi jangka panjang. Sebuah kontrak seumur hidup bukan hanya soal musim sekarang, tetapi soal bagaimana Ducati membangun warisan, juara, reputasi, dan bahkan identitas tim. Marquez sebagai wajah jangka panjang bisa jadi bagian dari mimpi besar Ducati untuk mendominasi MotoGP bukan hanya sekarang, tetapi juga di masa depan. Tantangan dan risiko besar. Tentu saja, menyatakan keinginan seumur hidup tidak semudah itu. Ada banyak faktor yang bisa menghambat. 1. Cedera. Karir Marquez sebelumnya dihantui cedera berat. Baru-baru ini, Tardozzi sendiri mengonfirmasi bahwa Marquez mengalami cedera pada bahu kanannya. Risiko kesehatan dalam balap sangat besar, dan komitmen jangka panjang berarti Ducati harus siap menghadapi kemungkinan absen atau performa menurun. 2. Kontrak saat ini. Saat ini, kontrak Marquez dengan Ducati masih berlangsung hingga akhir musim 2026. Jadi untuk mewujudkan kontrak seumur hidup, Ducati harus mulai merancang kesepakatan baru jauh sebelum kontrak saat ini berakhir. 3. Persaingan internal. Di dalam tim Ducati sendiri, Marquez bukan satu-satunya bintang. Ada Pecco Bagnaia, rekan setimnya, yang juga punya ambisi besar dan dukungan pabrikan. Hubungan antara pembalap, manajer tim, dan struktur tim harus dikelola dengan sangat hati-hati agar stabilitas jangka panjang tetap terjaga. 4. Tekanan dari rival. Jika Ducati benar-benar menahan Marquez untuk selamanya, rival tim, dan rival Marquez secara pribadi, akan makin termotivasi. Tim lain akan merancang strategi untuk menantang dominasi Ducati yang berpotensi semakin kokoh. Respon Tardozzi dan Marquez. Tardozzi tampil sebagai sosok yang sangat tulus dalam keyakinannya terhadap Marquez. Dalam beberapa wawancara, dia menyebut keinginannya agar Marquez tetap di Ducati sampai pensiun sebagai sesuatu yang sangat penting, dan bukan sekadar harapan basa-basi. Di sisi Marquez, meskipun belum ada konfirmasi kontrak resmi seumur hidup, hubungan dengan Ducati memang menunjukkan dinamika yang positif. Dia tampil dominan, dan Tardozzi pun tampaknya sangat rela memberikan ruang dan dukungan untuk sang juara. Apa arti bagi MotoGP dan fans? Untuk Ducati, jika berhasil, Ducati akan menegaskan posisinya sebagai salah satu pabrikan paling ambisius dan strategis, tidak hanya berburu kemenangan, tetapi membangun kerajaan jangka panjang di MotoGP. Untuk Marquez, ini bisa menjadi rumah akhir karirnya. Setelah melewati masa sulit, termasuk cedera dan transisi dari Honda, memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Ducati bisa memberinya stabilitas dan motivasi besar. Untuk fans, penggemar MotoGP akan menyaksikan potensi era baru. Era di mana Marquez dan Ducati mungkin bersama-sama menorehkan rekor, bukan sekadar 1 atau 2 musim, tetapi selama bertahun-tahun. Untuk rival, ini tantangan besar. Tim lain harus merespons strategi Ducati ini, apakah dengan meningkatkan investasi, mencari pembalap muda unggulan, atau memperkuat riset teknis untuk menyaingi kekuatan jangka panjang Ducati Marquez. Ambisi besar, risiko besar, dan masa depan MotoGP. Intinya, keinginan Tardozzi untuk mengontrak Marquez seumur hidup adalah sinyal ambisi besar Ducati. Namun, ambisi itu bukan tanpa risiko. Cedera, kompetisi internal, kontrak lama, dan tekanan rival bisa menjadi batu sandungan. Jika Ducati bisa mewujudkannya,
Ini bisa jadi salah satu langkah paling berani dan visioner di MotoGP modern, membangun hubungan jangka panjang dengan salah satu pebalap paling ikonik di era kontemporer. Bagi Marquez, ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi soal mewariskan jejak di dunia balap.